Halo para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi. Semua harapan saya selalu sehat walafiat. Nah, malam ini kita bersama Pak Johan juga. Jadi biasa yang selalu mendatangi para pendengar dengan modul-modul Growth Mindset Coach. Jadi Bapak Dr. Johan juga PhD ini dari Singapura berkomunikasi dengan kita untuk membicarakan modul ke-10 untuk malam ini. Nah, modul 10 ini akan bicara I got this. Dan oleh karena itu saya mohon saudara-saudara bisa klik subscribe bagi yang belum dan bisa share modul ini supaya virus growth mindset ini segera menyebar di seluruh antero dunia dan terutama di Indonesia. Kita sapa dulu Pak Jo. Assalamualaikum Pak Jo. Waalaikumsalam Bro. Apa kabar Bro? Alhamdulillah baik Pak Jo, dan mudah-mudahan semuanya sehat, Singapura sehat, negara sehat, dunia sehat, dunia sehat. Ya itulah. Nah, kita sudah sampai modul 10 Pak Jo, dan saya kira kita absen 1 minggu sehingga kedatangan modul ini terlambat 1 minggu akibat Betul. Pak Jo sibuk dengan pelatihan-pelatihan growth mindset di berbagai tempat. Nah, gimana Pak Jo? Modul 10 Pak Jo. Oke, kita mulai Prof ya. Jadi kita nggak terasa nih sudah sampai di modul ke-10 ya. Saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Mari Pak Jo, silakan. Ya. Share screen dulu. Oke, ini dia. Kita share dulu. Oke, jadi dari 12 ini kita udah sampai ke 10 nih. Iya, oke. Nah, jadi 3 modul terakhir nih Prof, kalau dalam kelompoknya, dalam kategorisasinya, ini adalah modul-modul yang untuk memperkuat. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu basic, 5, 6, 7, 8, 9 itu isinya. Nah, 10, 11, 12-nya adalah penguatnya. Penguatnya kenapa? Supaya growth mindset yang sudah berkembang itu bisa makin kokoh berada di dalam diri seseorang. Nah, maka itulah judulnya Prof ya, I got this. Ya, I got this. Ya. Artinya tulis buku ini menganggap kalau orang udah sampai modul 9 itu ilmu growth mindset-nya sudah cukup. Ya. Nah, sehingga di modul 10 ini bagaimana dia menggunakannya. Ya, ini dalam bahasa Indonesia I got this. Saya dapatkan. Gitu. Saya dapatkan ilmu growth mindset itu saya udah di tangan saya gitu, Bro. Nah, sehingga mereka sekarang sudah terbiasa untuk merespon kalau ada voice dari fixed mindset, Bro. Jadi ini artinya kalau mahasiswa atau siswa yang kita ajarkan, ya, jadi mereka sudah akrab dengan ini. Misalnya ambil contoh ya, mereka ragu-ragu. Misalnya mereka takut dengan matematika. Wah, saya tidak mungkin bisa lulus dari pelajaran ini. Itu artinya suara fixed mindset. Harus dilawan dengan suara growth mindset. Nah, suara growth mindset-nya, saya akan berusaha keras untuk menguasainya. Nah, jadi anak-anak kita sudah terbiasa melawan fixed mindset voice itu dengan growth mindset voice. Yang kedua, banyak orang yang akan menyebut saya pecundang. Misalnya orang takut presentasi misalnya Prof ya. Takut menghadapi sebuah tantangan. Nah, maka itu harus direspon dengan growth mindset voice. Orang-orang itu peduli dengan saya. Mereka akan berbalik mendukung saya bila saya mengatasinya. Maka itulah salah satu ciri orang growth mindset kan suka dengan kritik ya Prof ya. Iya, betul. Mereka suka menerima kritik. Mereka feedback kritik itu informasi gratis buat mereka. Ya. Kemudian kalau orang fixed mindset takut malu, takut gagal. Maka itu lebih baik saya mundur daripada saya dikalahkan. Nah, keluarlah suara growth mindset voice, ya kan? Lakukan yang terbaik, ya kan? Kalah bukan segalanya. Kalah adalah pembelajaran. Iya. Nah, itu harus mengiang-iang di dalam. Harus mengiang-iang, Bro. Jadi itu di modul 10 ini dianggap adalah apa? Kita sudah terbiasa merespon fixed mindset voice itu dengan growth mindset voice. Karena apa? Karena fixed mindset voice itu akan selalu ada, Prof. Ya.
Nah, akan selalu ada. Maka itu nanti kita di ujung modul ini kita akan mempelajari apa yang disebut namanya fixed mindset trigger. Ini yang harus diwaspadai. Ya. Ya, trigger-trigger apa yang membuat orang mudah jatuh ke fixed mindset. Fixed mindset, ya, oke. Ya. Sehingga bagaimana orang memanage fixed mindset voice ini? Jadi fixed mindset voice ini harus di-manage, Prof. Kenapa? Dihilangkan nggak mungkin. Iya. Ya akan selalu ada. Ya. Nah, salah satu contohnya adalah apa? Dia diberi nama, Prof. Jadi begitu misalnya, Prof ya. Misalnya kita salah satu trigger kita itu adalah misalnya kita kurang tidur, Prof. Iya. Kurang tidur kan? Begitu kurang tidur misalnya emosi kita nggak terkendali. Ya, maka itu begitu kita kurang tidur, begitu ada emosi tak terkendali, kita beri nama dia. Misalnya, ini si Sontoloyo udah datang nih. Nah, jadi kita beri mereka ciri-ciri nama, Bro. Ya. Ya kan? Tujuannya apa? Kita mengingatkan bahwa ini fixed mindset saya udah mau datang nih. Makanya diberi nama lucu-lucu. Atau seperti main sinetron. Ada fixed mindset, ada orang yang jadi fixed mindset, ada orang yang jadi growth mindset. Jadi seolah-olah kalau fixed mindset-nya mau datang, kita yang jadi growth mindset-nya, Bro. Oke. Ya. Nah, maka seperti main sandiwara. Main sandiwara. Ya, seperti tadi misalnya main sandiwara. Udah, menyerah saja. Kita jawab lagi. Kalah biasa. Udah, nanti malu. Nggak apa-apa. Orang pintar aja juga sering salah. Jadi kita lawan terus, Bro. Ya, suara-suaranya tuh. Ya. Atau kita beri gambar, Bro. Ya, misalnya gambar orang sedih atau gambar orang menangis, itu gambar fixed mindset. Jadi begitu fixed mindset kita mau keluar, kita tulis gambar. Nah, ini dia mau datang ini. Ya kan? Datang. Nah, sebaliknya kita beri slogan-slogan. Misalnya everyone can learn. Itu kan slogannya growth mindset. Nah, tujuannya apa, Bro? Supaya kita bisa membedakan dengan kuat antara fixed mindset dengan growth mindset ini. Karena apa? Kadang-kadang dalam satu situasi tertentu, ini kadang-kadang udah tipis bedanya, Bro. Tipis bedanya. Orang gampang jatuh. Orang gampang jatuh dia. Ya. Nah, jadi inilah cara-cara untuk memanage apa yang disebut namanya managing fixed mindset voice. Fixed mindset voice. Ya. Jadi maka itu di modul ke-10 ini orang dianggap adalah orang sudah menguasai teknik-teknik untuk menghadapi fixed mindset voice. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, Bro, diri kita ini akan bertempur setiap hari dengan fixed mindset voice. Iya. Betul, Bro ya. Misalnya kayak Prof Yanto mau ke kampus dari rumah, tahunya hujan gede, gelap semua. Fixed mindset mulai keluar ya, Prof ya. Nah, hari ini mata kuliah juga nggak terlalu penting ini, pesertanya juga dikit. Nah, mulai fixed mindsetnya keluar, Bro. Udah suruh sopir balik aja. Atau ini mobilnya baru dicuci. Mobil baru dicuci. Ntar sopir nggak bisa pulang rumah. Nah, mulai, Bro. Itu fixed mindset itu selalu ada. Selalu ada. Ya, maka tuh si Carol Dweck mengatakan apa? Itu growth mindset itu adalah journey, perjalanan, ya. Jadi nggak pernah ada orang yang dikatakan saya orang growth mindset. Ya, karena journey, ya, journey. Oke, Bro ya? Ya, oke. Sekarang mari kita pakai growth mindset ini untuk membuat perencanaan. Ya, perencanaan. Namanya growth mindset plan. Nah, apa perbedaannya dengan plan-plan yang biasa, yang standar, Bro? Ada bedanya. Biasanya orang kalau bikin perencanaan, Prof ya, selalunya kondisinya ideal, betul nggak, Prof? Ideal. Ya, ideal. Waktunya ideal. Waktunya ideal. Targetnya ideal. Ya. Dan kadang tak terukur itu, sulit juga. Terukur dan biasanya apa yang terjadi, Bro? Asal orang bikin perencanaan, pasti jarang yang sesuai dengan target. Biasanya behind the schedule, betul nggak, Prof? Ya. Ya, kalau jadwalnya sebulan, pasti jadi 2 bulan. Kalau jadwalnya 6 bulan, masih bisa di 9 bulan atau setahun. Sehingga orang kadang-kadang udah siap-siap, Bro. Selalu melebihkan waktunya, betul nggak, Bro? Ya. Bekerja 6 bulan, dikasih jadwal 9 bulan. Karena apa? Orang udah tahu yang namanya perencanaan tuh sering meleset. Sering meleset, ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari apa yang disebut namanya growth mindset plan. Nah, kita pelajari satu aja, Prof, hari ini. Untuk learning. Karena berhubungan dengan pendidikan, ya, Prof, ya. Nah, mari kita lihat langsung ininya, Prof. Contoh misalnya, kami ambil contoh, Bro ya. Kita ingin belajar menguasai growth mindset ini. Ya, saya ingin belajar apa? Growth mindset. Kapan batas akhirnya? Desember. Apa sumber dayanya? Buku-buku. Ya kan? Bagaimana saya mencapainya? 2 minggu belajar 2 modul per minggu misalnya, Prof ya. Ya. Nah,
ini yang tidak ada di plan-plan yang konvensional, Prof. Apa faktor penghambatnya? Ini nggak pernah ada kita selama ini, Prof. Ya, jarang kita membuat perencanaan, kita mengantisipasi handicapnya. Kalau di sini dia memberitahu kita, kamu pikirkan kira-kira apa hambatannya. Nah, di sini, Prof, ya, faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu. Kan biasa ya, Prof, ya, orang belajar pasti waktu yang nggak cukup. Iya, betul. Lalu siapkan langsung bagaimana cara mengatasinya. Kita targetnya 2 modul per minggu. Ternyata cuma 1 modul per minggu. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Ya. Nah, jika terjadi kesalahan, apa yang mau kita lakukan? Belum lagi yang ini, Bro. Suara fixed mindset kita tuh akan selalu ada, kan? Misalnya, ilmu ini nggak berguna, percuma, buang waktu. Itu masih ada, Bro. Ya. Apalagi triggernya kuat. Ya. Maka itulah di dalam growth mindset plan ini selalu disiapkan, Prof. Ada problemnya, ada solusinya. Ada problemnya, ada solusi. Ya. Nah, kalau di sini misalnya, kenapa suara fixed mindset voice mengatakan growth mindset nggak berguna? Kita balas dengan suara growth mindset. Growth mindset ini saat ini menjadi fokus pendidikan di 78 negara. Masa nggak berguna? Nah, caranya kita melawannya begitu. Masa 78 negara bodoh semua? Bodoh semua, betul. Apalagi negara-negaranya negara-negara yang udah diakui dunia, betul, ya. Jadi beginilah cara orang membuat, sebut namanya growth mindset plan. Jadi kalau growth mindset plan ini lebih realistis, Bro. Kenapa? Karena problemnya didefinisikan di awal. Diantisipasi dari awal. Kalau plan-plan yang konvensional, Prof, itu handicapnya tidak diantisipasi dari awal, tapi ketika sudah berjalan baru muncul. Oke, ya. Maka itu biasanya kan orang setiap planning selalu memperlonggar waktu. Oke, ini kita extend ya. Kayak seperti mungkin Prof pernah lihat ya, kalau kita bikin perencanaan pakai itu, Prof, Microsoft Project. Ya, yang barcat itu ya, Prof, ya. Nah, mungkin Prof waktu dirjen kan pasti itu pakai barcat itu tuh. Ya, udah akrab dengan barcat itu ya. Di blok-blok. Di blok-blok itu. Udah pasti barcatnya makin lama makin panjang ya nggak, Bro? Ya? 2 bulan, tambah sebulan, tambah sebulan, tambah sebulan ya kan? Nah, itu. Kenapa? Karena problemnya biasa kadang-kadang kita tidak bisa antisipasi di awal. Nah, kalau dalam growth mindset plan ini lebih handicapnya itu adalah handicap pribadi, Bro. Handicap yang berasal dari suara fixed mindset kita. Malas lah, ya kan? Ada kendala lah. Ya? Nah, jadi ini salah satu contoh menggunakan growth mindset plan untuk learning. Ya. Nah, kemudian ini bagian terakhir, Prof. Ini yang paling menarik, Prof. Jadi orang itu bisa menjadi growth mindset kalau dia memahami dengan baik apa trigger dia sehingga dia bisa jatuh ke fixed mindset. Contoh misalnya, Prof, ya, orang yang gampang emosi. Ya, orang yang gampang emosi. Nah, saya kehilangan kontrol saya bila misalnya didesak-desak orang. Ya, didesak orang. Oke, hari ini harus jadi. Nah, itu biasanya kita kehilangan emosi gitu. Nah, maka itu kalau kita tahu itu, Prof, didesak-desak orang, jangan ambil decision. Karena apa? Emosi kita terganggu. Ya, betul. Ya kan? Nah, misalnya ini merasa udah hampir menyerah. Ini udah 2 kali, 3 kali coba, nggak berhasil juga misalnya. Saya merasa ingin segera menyerah bila 3 kali gagal misalnya. Saya merasa berada di bawah tekanan. Misalnya, oke, minggu depan harus jadi. Bulan depan harus siap. Nah, dia orang-orang, masing-masing orang tuh punya trigger-trigger yang berbeda. Nah, atau yang seperti kita ini berangkat. Malas banget hari ini ke kampus. Kita cari-cari alasannya, Prof, ya. Udahlah, cari alasan aja lah. Hujan lah, inilah, lampu mati lah, jalan macet lah. Ya kan, Prof, ya? Ini namanya trigger. Atau misalnya ini, orang prestasi kuliahnya rendah. Bisa, udahlah, belajar nggak belajar sama aja. Nah, ini, Prof. Trigger. Jadi siapa yang mengetahui trigger itu? Masing-masing orang. Masing-masing orang, ya. Masing-masing orang. Dan itu unik, Prof. Beda-beda. Beda-beda. Ya, saya kira kalau trigger-trigger itu di-share, saya kira semakin memperkuat, Pak Jo. Betul. Di-share sesama orang yang kemungkinan dalam kelompok belajar yang sama, misalkan. Betul. Itu kan
akhirnya menjadi kesadaran kolektif gitu maksud saya. Kesadaran itu kata kuncinya, Bro. Kesadaran kolektif. Karena kadang-kadang apa? Apalagi di dalam dunia pendidikan. Ini triggernya kan ada yang mirip-mirip ya, Bro. Ada yang mirip-mirip. Sehingga orang saling sharing, itu enak dah. Bagus ya. Ya. Saling mengingatkan mereka. Ya. Dan solusinya solusinya lebih colorful. Betul. Ya, betul. Karena betul. banyak pihak yang share dan banyak pihak yang memikirkan. Betul. Kira betul sekali. Itu dibiasakan begitu mungkin kalau betul. siswa kita itu. Jadi di modul ke-10 inilah salah satu bagian yang paling populer, Prof. Bagaimana orang merecognize trigger dia. Oke, ya. Jadi ada kata-kata Profesor Carol Dweck begini, Prof ya. Begitu kamu mengetahui trigger fixed mindset kamu dan kamu mau mengatasinya, artinya kamu sudah mulai tumbuh. Itu, Bro. Ya. Ya, begitu kita sadar, wah, ini saya kalau emosi saya pasti keputusannya nggak bagus nih. Kita redam. Itu artinya kita langsung berpindah ke growth mindset. Oke. Ya. Ya kan? Nah, jadi inilah gunanya kita memahami bagaimana trigger kita. Ya. Trigger kita. Seperti gejala flu ya. Jadi kalau betul, gejala flu betul. Gejalanya harus mengkondisikan diri. Kondisikan diri. Misalnya kan masing-masing orang beda ya, Prof. Ada orang gejala flu gatal lehernya. Ya. Mulai bersin-bersin ya, Prof ya. Sama juga dengan fixed mindset itu juga begitu. Apa triggernya? Ya, begitu kita tahu triggernya, kita bisa menguasai medan. Begitu kita tidak menguasai triggernya, kita akan lolos. Nah, maka inilah inti dari modul ke-10 kita itu adalah bagaimana kita memanage fixed mindset trigger, bagaimana kita menghadapi fixed mindset voice. Jadi kita mulai akrab dengan kata-kata itu, Bro. Fixed mindset trigger, fixed mindset voice. Ya kan? Kita hadapi dia dengan apa? Dengan growth mindset voice, growth mindset plan. Jadi maka itu namanya I got this. Ya, I got this artinya kita udah mulai menggunakan growth mindset itu dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya. Jadi ini kira-kira ujung dari modul ke-10, Prof. Jadi kita beri bocoran sedikit. Jadi minggu depan kita masuk ke modul 11. Ya, modul 11 ini adalah ini, Prof. Ya, I can't take care others if I don't take care myself. Ya. Jadi saya tidak bisa peduli dengan orang lain kalau saya tidak peduli dengan diri saya sendiri. Iya. Jadi ini dicontohkan kepada guru atau dosen ya, Prof. Ya. Kalau dia aja tidak peduli sama diri dia, gimana dia bisa peduli dengan mahasiswa dia? Betul nggak, Prof? Itu kan kunci. Ya. Diri dia aja nggak bisa dia urus, gimana ngurus orang lain gitu misalnya. Ya mirip filosofi kita, Mas. Kalau Anda nggak bisa menghargai diri Anda, siapa yang mau menghargai? Betul sekali. Nah, maka itu, Prof, minggu depan itu kita akan bermain dengan refleksi, Prof. Refleksi. Ya. Jadi refleksi ini adalah bagian penting. Ya. Nah, maka itu dikatakan kalau orang nggak pernah refleksi ya, bagaimana dia bisa maju? Bagaimana dia bisa memperbaiki diri? Ya. Nah, ini refleksi nanti minggu depan kita. Ya. Satu lagi, Prof, yang paling menarik minggu depan adalah apa? Kita menggunakan salah satu habit dari 7 Habit, Prof. Oke. Wah, ya, Stephen Covey. Ya, Stephen Covey. Habit ke-7, Prof. Habit ke-7 itu asah gergaji. Ya. Asah gergaji. Ya. Asah gergaji itu bahasa populernya namanya me time. Ya, me time. Me time. Waktu untuk kita ya, Prof ya. Tujuannya apa? Ya inilah. Kalau kita sebagai guru, sebagai dosen, kalau nggak pernah ngasah gergaji, ya lama-lama tumpul ya, Prof ya. Apalagi dengan zaman perkembangan yang saat ini. Ya, makanya di negara maju seperti di Amerika ada budaya sabbatical leave itu kan untuk asah gergaji. Asah gergaji, benar. Me time itu berlaku di guru-guru Singapura kabarnya, Pak Ju. Betul sekali, Prof. Jadi kalau guru-guru Singapura, Prof, ya, itu kadang-kadang beda-beda, Prof. Ada yang 2 kali sebulan, ada yang sekali sebulan. Itu guru wajib itu men-sharing apa yang dia rasakan selama sebulan itu, Prof. Ya. Misalnya, aduh, saya ngajarin bab 3 kayaknya nggak begitu bagus. Karena waktu itu saya kayaknya ada masalah. Jadi mereka refleksi di sana, Prof. Ya. Oke. Itu bagus jadinya. Itu termasuk ketika dalam bidang pembelajaran pengetahuan itu termasuk
tingkat tinggi Pak Jo, karena itu sudah termasuk metakognitif saya kira. Metakognitif, betul. Thinking about thinking namanya dalam definisinya metakognitif. Betul. Itu paling penting saat ini, Prof. Itu adalah tingkat tertinggi dari berpikir, Prof. Ya, betul. Metakognitif itu adalah tingkat tertinggi. Karena apa? Maka itu disebut namanya thinking about thinking. Nah, ini udah tingkat tertinggi, Prof ya. Ya. Ibarat langit di atasnya langit gitu ya, Prof ya. Di langit di atasnya langit. Maka itu thinking about thinking. Itu definisi dari metakognitif. Ya, metakognitif. Ya, maka itulah minggu depan kita akan bermain di sini, Prof. Ya. Bagaimana kita mempertajam body, mind, ya, heart sama jiwa, soul. Ya. Oh, menarik Pak Jo. Menarik ini, Prof. Ya, ini salah satu kita ambilkan dari buku yang paling populer di dunia ya, Prof ya, Seven Habits. Ya, yang sampai saat ini masih abadi ini, masih cetak ulang terus, Prof. Iya, luar biasa. Saya juga punya yang versi lama. Versi lama itu ya, Prof ya, versi tua itu dulu, betul. Ya, versi tua. Jadi jangan lupa ketemu kita minggu depan. Jadi dengan modul ke-11. Ya, oke. Kira-kira, Prof? Ya, kebetulan kita merah-merah semua, Pak Jo. Iya, betul nih. Pakai aja. Padahal nggak appointment. Nggak janjian dulu. Bukan chemistry-nya sama. Chemistry-nya sama. Ya, udah connect. Ya, begitulah saudara-saudara para pendengar Suyanto.id, modul 10 sudah kita dengarkan, dan jangan lupa sekali lagi share, klik subscribe supaya Anda juga ikut menyebarkan virus growth mindset di tanah air kita ini. Terima kasih Pak Jo kebersamaannya. Sama-sama, Prof. Dan kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.